Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu diberi kesehatan, diberi kemudahan, diberi keselamatan, dan diberi rezeki yang barokah. Sebelum Pak Firza melanjutkan pembelajaran PJOK di tema 4.1, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Angkat kedua tangan dan tundukkan kepala. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim sayyulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahmah waj'alni min ibadika sholihin. Amin. Baik anak-anak, untuk materi di tema 4.1 yaitu mengenai lari santai atau jogging dan lari sprint. Ada yang sudah tahu mengenai lari santai dan lari sprint? Lari jogging ini sering kalian lakukan di rumah atau di kampung, baik di sekolah maupun di lingkungan rumah. Lari santai atau jogging biasanya dilakukan di pagi hari dan sore hari. Yang paling baik dilakukan di pagi hari. Dan lari sprint itu lari cepat. Nah, lari ini biasanya digunakan untuk sebuah perlombaan yang dilakukan di lintasan lari. Ketika kalian berlari jogging atau lari sprint, carilah lingkungan yang aman, yang bersih, dan tidak membahayakan diri kalian. Lari santai dan lari sprint ini termasuk gerak dasar lokomotor. Apa sih gerak dasar lokomotor? Gerak dasar lokomotor yaitu gerak yang dilakukan dengan bergerak dan berpindah tempat. Contohnya jogging atau lari sprint. Selanjutnya, lari santai atau jogging baik dilakukan di pagi hari, yang paling baik. Juga boleh dilakukan di sore hari, tapi yang paling baik dilakukan di pagi hari. Terus iramanya itu lambat sampai sedang, atau kecepatannya dari yang pelan sampai agak cepat atau sedang. Langkah kaki dan ayunan lengannya itu digerakkan secara bersama dan dilakukan sesuai dengan irama langkah kita, kecepatan kita, yaitu dari lambat sampai sedang. Lari santai atau jogging itu baik untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita atau daya tahan paru-paru dan jantung kita. Biasanya lari ini yang paling baik dilakukan dari 15 menit sampai rentang waktu 20 menit atau tergantung dengan kemampuan tubuh kalian. Tubuh kalian mampu atau enggak lari selama 15 sampai 20 menit. Lari jogging ini larinya kecepatannya sedang, jadi harus tetap konsisten, enggak dari pelan ke cepat ke pelan lagi. Tapi kalau memang kecepatannya pelan ya terus seperti itu, pelan terus. Baik juga untuk menjaga kondisi tubuh kita. Contohnya seperti ini. Nah, ini merupakan contoh gerak lari jogging. Ketika lari jogging, tubuhnya sedikit tegap, langkah kakinya biasa, tidak terlalu cepat dan jauh, dan diayunkan lengannya. Soal tumpuan kakinya itu sama
dengan lari sprint. Jadi ketika lari kita harus menumpu pada ujung kaki bagian depan. Jadi sampai sini, ujung ini yang pertama kali menyentuh tanah. Kenapa? Karena biar mempercepat lari kita dan tidak menghabiskan tenaga kita. Kalau kita menggunakan telapak kaki akan terasa capek di badan kita. Selanjutnya lari sprint. Lari sprint sama juga baik dilakukan di pagi hari. Biasanya dilakukan di lintasan lari. Lintasannya bisa tanah ataupun karet. Yang sering kita jumpai kan ada di satu stadion, misalnya di Gajayana, di Rampal, di luar lapangan sepak bola itu kan ada lintasan lari yang terbuat dari tanah atau dari karet. Iramanya kalau lari sprint itu adalah cepat, tapi dilakukan dalam waktu yang singkat dengan kecepatan yang penuh. Kalau lari jogging dilakukan dalam waktu yang lama dengan kecepatan yang lama atau kecepatan yang lambat. Kalau lari sprint dilakukan dengan kecepatan yang tinggi dalam waktu yang singkat. Langkah kaki yang diayunkan yaitu jauh dan ayunan lengannya itu cepat, jadi bersamaan. Tumpuan yang dilakukan menggunakan ujung kaki sama dan badannya agak condong ke depan biar dapat menambah kecepatan. Lari sprint baik untuk atau bermanfaat untuk meningkatkan kecepatan kita. Tapi kalau untuk menjaga kondisi agar tubuh kita tetap sehat, lakukanlah lari jogging aja untuk menjaga kondisi. Jangan lari cepat, karena lari sprint ini untuk meningkatkan kecepatan. Kalau kalian kepingin larinya tambah cepat dari teman-temannya, kalian harus berlatih lari sprint. Biasanya kalau di sekolah untuk menilainya kita lari sprint dengan jarak 10-15 meter di halaman sekolah. Siapa yang paling cepat, ya itu yang paling baik. Tapi kalau lari jogging, siapa yang paling lama bertahan, itu yang paling baik. Oke, ini adalah contoh lari sprint. Nah, bedakan dengan lari jogging. Kalau lari sprint kita menguatkan seluruh energi tubuh kita ketika berlari. Nah, badannya agak condong, tumpuan kakinya, ayunan lengannya, nah terlihatan kan dia memaksimalkan tenaganya untuk mencapai garis finish. Jadi harus cepat dan dilakukan harus dalam waktu yang singkat. Baik, tadi kita sudah belajar mengenai perbedaan lari jogging dan lari sprint. Ya, kalian sudah tahu kalau kedua lari tersebut termasuk gerak lokomotor dan tahu perbedaannya di mana antara lari jogging dan lari sprint. Kesimpulannya, untuk menjaga kondisi tubuh kita di masa pandemi seperti ini, lakukanlah lari jogging. Kalau kalian pingin meningkatkan kemampuan lari kalian atau meningkatkan kecepatan kalian harus berlatih lari sprint. Oke, mohon maaf laptopnya agak sedikit gangguan. Kalau ada materi yang kurang jelas bisa ditanyakan ke Pak Firza, atau kalian bisa baca-baca di buku tema kalian. Jangan lupa di rumah selalu menjaga kesehatannya, jangan lupa sholatnya, dan berbakti kepada orang tua. Tetap semangat dalam belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.